Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada pagi hari ini saya menyapa menjumpai Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Bapak Ibu berada. Doa dan harapan saya biarlah program motivasi pagi dapat memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ketiga. Dalam terjemahan baru kedua berbunyi demikian: lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalannya, dan memelihara segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Dengan demikian, engkau akan berhasil kemanapun engkau melangkah. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, pagi hari ini kita akan belajar dalam bagian firman Tuhan ini di bawah tema setia mengikut jalan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, nat firman Tuhan pada hari ini merupakan bagian dari pesan Raja Daud kepada anaknya Salomo menjelang akhir hidupnya. Sebagai raja yang akan menggantikan Daud, Salomo tidak hanya dipanggil untuk memimpin dengan bijaksana, tetapi terlebih dahulu untuk hidup setia kepada Tuhan. Daud menegaskan bahwa keberhasilan sejati tidak ditentukan oleh kekuatan, kekayaan, atau strategi manusia, melainkan oleh kesetiaan kepada Tuhan dan ketaatan terhadap firman-Nya. Dalam kehidupan kita saat ini, kita juga menerima panggilan yang sama untuk hidup setia kepada Tuhan. Kesetiaan itu bukan hanya soal pergi ke gereja atau berdoa secara rutin, tetapi tentang menjalani hidup sehari-hari dengan prinsip dan nilai yang bersumber dari firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, Daud berkata hidup menurut jalannya. Artinya kita dipanggil untuk mengikuti cara Tuhan, bukan cara dunia ini. Jalan Tuhan seringkali berbeda dengan jalan manusia. Jalannya penuh kasih, keadilan, dan kebenaran. Mengikuti jalan Tuhan berarti berjalan dalam ketaatan, meskipun tidak selalu mudah atau populer. Dunia mungkin menawarkan jalan pintas menuju keberhasilan, tetapi jalan Tuhan menuntun kepada keberhasilan yang sejati dan kekal. Mengikut jalan Tuhan menuntut kerendahan hati dan kesediaan untuk tunduk pada firman-Nya, bahkan ketika kita tidak mengerti sepenuhnya. Hidup menurut jalan Tuhan juga berarti hidup dengan integritas, kejujuran, dan kasih kepada sesama. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud menjanjikan kepada Salomo bahwa jika ia setia dan taat kepada Tuhan, maka engkau akan berhasil kemanapun engkau melangkah. Dalam pandangan Alkitab, keberhasilan bukan hanya tentang kekayaan atau posisi, tetapi tentang hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan dan menghasilkan buah kebenaran. Ketaatan kepada Tuhan membuka jalan bagi berkat dan penyertaan-Nya. Tuhan berjanji bahwa mereka yang setia kepadanya tidak akan pernah dibiarkannya berjalan sendirian. Keberhasilan sejati tidak diukur dari apa yang kita capai, tetapi dari sejauh mana kita hidup setia kepada Tuhan. Mungkin kita tidak selalu memiliki hasil yang gemerlap di mata dunia, tetapi jika kita taat dan berjalan dalam kehendak Tuhan, itulah keberhasilan sejati di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud mengingatkan Salomo untuk memelihara segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan Tuhan. Semuanya itu tertulis dalam hukum Musa, firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup yang menuntun kita agar tidak tersesat dalam keputusan-keputusan kita sehari-hari. Saudara-saudara, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk tidak hanya mendengar atau membaca firman Tuhan, tetapi juga melakukannya. Firman Tuhan adalah pelita bagi langkah kita
Ketika kita menjadikan firman Tuhan dasar hidup kita, maka setiap langkah kita akan terarah dan penuh berkat. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pesan dari bagian firman Tuhan ini adalah mengingatkan kita bahwa keberhasilan sejati hanya datang dari kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Hidup yang setia kepada Tuhan berarti hidup dalam integritas, berjalan di jalannya, dan menjadikan firman-Nya pedoman dalam setiap langkah. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah, tetapi Ia menjanjikan penyertaan dan keberhasilan bagi mereka yang hidup setia kepadanya. Maka mari kita jalani hidup ini dengan penuh ketaatan, sebab keberhasilan sejati tidak diukur oleh hasil duniawi, tetapi oleh kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, melalui bagian firman Tuhan pada pagi hari ini juga ada pesan Tuhan bagi kita semua. Pesan yang pertama adalah kewajiban untuk setia kepada Tuhan. Pesan pertama yang ingin disampaikan dalam ayat ini adalah tentang kesetiaan dalam melakukan kewajiban kita terhadap Tuhan. Daud sebagai seorang raja yang penuh pengalaman menekankan bahwa kunci keberhasilan dalam hidup adalah kesetiaan kepada Tuhan. Bagi Salomo yang akan menggantikan Daud sebagai raja, kesetiaan kepada Tuhan adalah dasar dari pemerintahan yang adil dan bijaksana. Namun hal ini juga berlaku bagi setiap orang percaya. Kita semua dipanggil untuk setia kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Pesan yang kedua adalah hidup menurut jalan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, setiap langkah hidup kita harus sesuai dengan jalan Tuhan, bukan jalan kita sendiri. Hidup menurut jalannya berarti kita mengizinkan Tuhan untuk memimpin hidup kita dan mengikuti petunjuknya yang tertulis dalam firman Tuhan. Jalan Tuhan seringkali berbeda dengan jalan dunia. Jalannya adalah kasih, keadilan, dan kebenaran. Pesan Tuhan yang ketiga adalah memelihara perintah Tuhan. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, Daud menekankan bahwa untuk hidup setia kepada Tuhan, kita harus memelihara segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya yang tertulis dalam hukumnya. Ini berarti kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, dan kita dipanggil untuk memeliharanya dalam hati dan tindakan kita hari lepas hari. Pesan Tuhan yang keempat adalah keberhasilan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkati Tuhan, janji Daud kepada Salomo adalah bahwa jika ia setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberinya keberhasilan dalam segala yang ia lakukan. Keberhasilan yang dimaksud bukan hanya tentang pencapaian duniawi, tetapi tentang hidup yang penuh berkat dan damai sejahtera dalam penyertaan Tuhan. Keberhasilan sejati adalah ketika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sekedar mencapai tujuan pribadi. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, ayat ini mengingatkan kita untuk hidup dengan setia kepada Tuhan, mengikuti jalannya, memelihara firman-Nya. Kesetiaan kepada Tuhan membawa kita pada keberhasilan sejati yang tidak hanya berupa pencapaian duniawi, tetapi hidup yang penuh dengan berkat, damai sejahtera, dan kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu marilah kita berusaha sekuat tenaga untuk setia, hidup menurut jalan Tuhan, dan memelihara firman-Nya dalam seluruh aspek hidup kita, agar hidup kita dapat berjalan dalam keberhasilan yang sejati. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk terus berjuang untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, penuh semangat, dengan penuh rasa syukur, yakin dan percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, haleluya, amin.